Halo Sobat Movie, pemburu spoiler dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga tidak lagi menjadi beban keluarga. Oke Bor, dalam video kali ini, Mimin akan mengangkat sebuah film yang berjudul The Dark Tower. The Dark Tower adalah sebuah film laga koboi fantasi Amerika Serikat yang dirilis tahun 2017 kemarin. Film ini dibintangi oleh Idris Elba dan Matthew McConaughey dan disutradarai oleh Nicholas Arcel. Yang mana film ini merupakan adaptasi dari buku ke-7 series The Dark Tower yang ditulis oleh Stephen King. Tak perlu panjang kali lebar kali tinggi lagi, still in here, welcome back to MA Movie. Film ini diawali dengan adegan sekelompok anak-anak yang sedang bermain di sebuah taman bermain, yang dimana diawasi oleh beberapa orang yang mempunyai tingkah yang aneh dan keadaan fisik yang cukup aneh juga, dimana pada bagian belakang telinga terdapat garis yang cukup aneh. Pada saat anak-anak sedang asik bermain, terdengar suara sirine yang seperti memanggil anak-anak tersebut untuk pergi ke suatu bangunan yang berwarna hitam yang bentuknya hampir sama dengan piramida. Dan ternyata mereka sedang tidak berada di bumi, melainkan berada pada suatu tempat yang aneh, bisa dikatakan planet lain. Kemudian, sesampainya di dalam, kita bisa melihat orang-orang dewasa yang tadi ternyata bukanlah manusia, melainkan komplotan para iblis yang menjelma sebagai manusia. Terlihat di tempat itu, anak-anak tadi sedang duduk di atas kursi dan dipasangkan sebuah alat di kepala mereka. Alat ini digunakan untuk menyerap energi pikiran mereka, yang kemudian muncul cahaya yang luar biasa yang meluncur ke arah sebuah tower yang sangat tinggi. Ketika tower atau menara tersebut diserang oleh cahaya tersebut, ada sebuah kota yang tiba-tiba mendadak menjadi gelap dan ada sebuah cahaya merah di atasnya yang aneh. Kemudian adegan berpindah pada sebuah tempat di mana ada seorang anak yang baru saja terbangun dari tidurnya akibat ada gempa di kotanya. Ya, anak tersebut adalah Jack Chambers yang tinggal bersama ibu dan ayah tirinya karena ayah kandungnya sudah meninggal. Jack adalah seorang bocah yang dianggap depresi semenjak meninggal ayahnya. Ya, bisa dikatakan broken home lah. Sejak itu, dia mulai suka menggambar hal-hal aneh seperti bangunan piramida dengan seorang pria di dalam gambarnya. Ada juga gambar piramida serta ada kode yang unik, yaitu 1919. Gambaran Jack tersebut sama persis dengan adegan yang muncul di awal film, di mana yang belum terpecahkan misteri di balik angka 1919 tersebut. Jack sendiri juga adalah anak yang sering dibully oleh teman-temannya di sekolah karena tingkahnya yang aneh dan gambar-gambarnya yang dianggap tidak masuk akal. Bahkan sampai ada seorang psikiater yang memeriksanya. Suatu saat di jalan, dia sering merasa ada makhluk yang bukan manusia yang sedang mengintainya. Dan ternyata ia melihat seseorang dengan bentuk aneh di mukanya. Secara bersamaan, ada seorang yang memperingatinya, yaitu orang gila yang sepertinya mengetahui sesuatu apa yang terjadi selama ini pada pikiran Jack. Kemudian Jack pun berlari dan berhasil sampai ke rumahnya. Di sana, Jack dihadapkan lagi dengan ayah tirinya yang bernama Loan, yang terus-menerus menyuruhnya untuk diperiksa kejiwaannya. Jack sangat membenci ayah tirinya, karena berkali-kali memberikan kesan yang tidak baik kepada dirinya. Karena hal tersebutlah yang membuat dirinya merasa tertekan dengan kondisinya yang sering memimpikan hal-hal aneh. Saat tidur, dirinya kembali bermimpi mengenai hal tersebut. Dia melihat sebuah desa yang hancur dengan banyak mayat dan terdapat seseorang laki-laki yang tergeletak di sana. Kemudian ada seseorang laki-laki menggunakan jas hitam. Dari adegan ini bisa kita lihat bahwa dia adalah tokoh antagonis yang memiliki kekuatan yang luar biasa sehingga bisa membunuh orang lain dengan sangat mudah. Dan dalam mimpi itu juga, Jack melihat ada sosok ayah dan anak. Kedua laki-laki tersebut adalah gunslinger. Mereka merupakan orang yang ditugaskan untuk menjaga menara tower tadi. Walaupun dalam percakapan tersebut, mereka dianggap sudah kalah dalam sebuah perang karena gagal menjaga menaranya. Salah satu penjaga tower tersebut adalah Roland. Tiba-tiba saat itu, pria berjas hitam tadi datang dan langsung membunuh ayah Roland dengan tanpa sentuhan. Laki-laki berjas hitam tersebut bernama Walter Fedick atau Blacksman, yakni seorang penyihir yang memiliki ambisi untuk menghancurkan menara tersebut
agar bisa merebut bumi dari manusia. Lantas, kenapa Walter tidak langsung saja membunuh Roland saat itu? Alasannya, karena sihir dari Walter itu tidak berpengaruh pada Roland. Jadi, bisa dikatakan, Roland kebal akan sihir-sihir dari Walter sehingga dia hanya bisa menyiksa Roland dengan membunuh orang-orang terdekatnya. Mimpi Jack pun berpindah pada adegan sebuah rumah tua yang tidak tahu di mana posisinya. Dan tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya. Bisa dikatakan mimpi-mimpi tersebut menuntunnya ke sebuah hal yang sangat menarik. Karena hal itu, Jack pun penasaran dengan rumah itu. Ada apa dengan rumah itu? Namun, ternyata kedua orang tua Jack memiliki rencana lain. Orang tuanya memanggil seorang administrasi klinik untuk membawa Jack menjalani terapi kejiwaan. Tetapi, Jack menemukan ada hal yang aneh kepada dua petugas tersebut. Karena kedua orang tersebut memiliki garis yang aneh di belakang telinganya yang persis sama dengan orang-orang yang ada dalam mimpinya. Mengetahui hal tersebut, Jack pun berpura-pura membereskan pakaiannya untuk kabur. Sebelum ia pergi, ia mendapati bahwa postingannya di internet sebelumnya mengenai alamat rumah yang ada dalam mimpinya, ternyata ada yang membalas dan mengetahui alamat tersebut. Jack pun secara diam-diam mencoba kabur dari rumah tersebut dengan berpura-pura bahwa ia akan mengambil sikat giginya terlebih dahulu di dalam WC. Menyadari ada yang ganjal, ketua petugas itu pun mengetahui rencana Jack dan langsung mengejarnya. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa Jack memiliki sesuatu yang begitu diinginkan oleh kedua orang tadi. Singkat cerita, akhirnya Jack berhasil melarikan diri dan menemukan rumah tersebut bor. Jack pun masuk ke rumah tersebut, dan rumah tersebut memiliki sesuatu yang aneh seperti ada kehidupan di rumah tadi. Semakin ke dalam, Jack menemukan semacam alat di dinding yang berbentuk seperti mesin portal. Alat tersebut kemudian mengatakan yang menandakan memang benar alat tersebut adalah sebuah portal menuju ke sebuah tempat. Jack pun memasukkan kode 1919 yang di awal tadi yang ada pada gambar Jack yang dibuat. Tak lama berselang, pintu portal itu pun aktif dan Jack melewati portal tersebut hingga sampai pada sebuah dunia yang belum pernah Jack lihat sebelumnya. Jack menyadari bahwa tempat tersebut berbeda dengan bumi, mulai dari lokasi geografisnya dan gejala alamnya. Dan ternyata, dengan masuknya Jack ke alam tersebut diketahui oleh kelompok Walter. Mereka dapat melacak jika ada yang masuk secara ilegal ke wilayah tersebut. BTW, ternyata dunia tersebut disebut dengan Mikework Yabor. Portal atau rumah tempat masuk tadi adalah sebuah portal bernama Keystone Earth yang merupakan salah satu portal masuk ke dalam Mikework dan suatu hal yang tidak wajar jika ada manusia masuk ke dalamnya. Berarti Jack memang memiliki sesuatu yang spesial dalam dirinya yang menjadikan dirinya buronan dari kawanan Walter. Mengetahui hal ini, akhirnya Walter pergi mengecek ke portal terdekat. Dan dari sini, kita bisa lihat bahwa kelompok Walter memiliki akses yang sangat mudah dan besar ke semua tempat. Di tempat lain, Jack yang kelelahan akhirnya menemukan sebuah tempat yang seperti bekas ada orang di sana. Karena Jack sangat kehausan, akhirnya Jack langsung meminum air yang ada di sana. Dan tiba-tiba, datang seseorang yang menodongnya menggunakan pistol, dan orang tersebut adalah Roland. Akhirnya mereka bertemu. Namun, di sini, Roland masih belum mengenal Jack dan menganggap Jack adalah musuh. Bahkan dari berbagai gambar dan cerita Jack, dia malah menganggap Jack adalah orang kiriman yang disuruh oleh Walter. Setelah dijelaskan panjang kali lebar, Roland akhirnya mengerti. Setelah dari itu, Roland mengajak Jack pergi menemui sebuah suku agar bisa menjelaskan mengenai mimpi-mimpinya selama ini, agar bisa diketahui apa sebenarnya maksud dari mimpi-mimpi tersebut. Di tempat lain, Walter sedang mencari siapa yang sebenarnya masuk melalui portal tersebut secara ilegal. Walter mencari dari mulai portal Keystone sampai ke tempat rekannya yang berada di bumi. Tempat tersebut adalah sebuah tempat pembuatan kulit sintetis yang bisa jadi sarana anak buah Walter untuk berkamuflase menjadi manusia. Di sana, dia kemudian bertemu anak buah atau rekannya untuk bertanya mengenai siapa yang berani masuk ke Mikework secara ilegal. Dan alangkah terkejutnya bahwa bocah tersebut memiliki sign yang murni.
Sign adalah semacam energi psikis yang dimiliki beberapa anak saja yang digunakan oleh Walter untuk menghancurkan menara atau tower yang selama ini dia tuju. Jadi, ternyata Jack itu memiliki sign yang murni sehingga bisa masuk ke rumah Keystone Earth padahal rumah tersebut memiliki kutukan bor. Oleh karena itu, Walter sangat menginginkan Jack untuk digunakan sebagai alat menghancurkan menara tersebut. Scene berpindah dengan memperlihatkan Jack dan Roland yang sedang dalam perjalanan untuk pergi ke tempat suku yang menjadi tujuan mereka. Saat mereka beristirahat, sembari makan, Jack banyak bertanya mengenai perang dan menara yang sering dimimpikannya kepada Roland. Roland mengatakan bahwa perang yang dimimpikan Jack adalah perang terakhir dirinya dan pada hari itu juga Roland kehilangan ayahnya. Sama persis dengan mimpinya Jack. Di sini juga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa desa dalam mimpi Jack adalah desa Roland di saat-saat terakhirnya dia menghadapi perang melawan pasukan Walter. Roland kemudian menjelaskan bahwa menara atau The Dark Tower sudah ada sejak dulu dan yang berada dalam lingkaran adalah dunia Roland yaitu Mike Ward dan dunia Jack yaitu bumi. Roland menjelaskan bahwa The Dark Tower berfungsi melindungi alam semesta mereka agar tidak ada bagian di luar lingkaran yang masuk ke dalamnya. Bagian di luar alam semesta itu adalah monster yang mengerikan. Itulah mengapa jika The Dark Tower tersebut diserang selalu terjadi gempa dan langit berwarna merah yang menandakan adanya serangan ke The Dark Tower. Sehingga Roland sangat berambisi membunuh Walter yang selama ini berusaha menghancurkan The Dark Tower agar monster-monster di luar lingkaran tersebut masuk ke dalamnya. Tak lama dari itu, mereka pun bersiap-siap untuk tidur dan beristirahat. Selang beberapa menit, tiba-tiba Jack terbangun dari tidurnya. Dia merasa ada seseorang yang memanggilnya dari arah lautan. Jack kemudian langsung mengikuti arah tersebut dan alangkah terkejutnya, dia melihat sosok ayahnya yang selama ini telah meninggal dunia, namun sekarang berada di depannya. Karena hal tersebut, Jack tentu saja mendekat karena kerinduan akan ayahnya. Melihat hal tersebut, Roland langsung menyuruh Jack menjauh karena hal tersebut hanyalah ilusi yang dibuat oleh Walter dan memanfaatkan kelemahannya. Dan benar saja, itu bukanlah ayah Jack, namun monster dari luar alam semesta. Fire. Saat mereka ingin kembali ke tempat peristirahatan mereka, muncul monster yang langsung menusuk Roland tepat di badannya. Sampai-sampai mereka kewalahan menghadapinya, walaupun pada akhirnya monster tersebut dapat dibunuh dengan konsekuensi Roland terluka parah karena infeksi racun monster tersebut. Di tempat lain, ibu dan ayah tiri Jack baru pulang ke rumah mereka dan mendapati Walter sedang memasak di dapur mereka. Ternyata Walter menunggu untuk melacak keberadaan Jack, dan dia lagi-lagi membunuh ayah tiri Jack hanya dengan mengatakan berhenti bernafas. Stop breathing. Quiet. Dan kemudian memperalat ibu Jack untuk mengunggah segala kenangannya bersama Jack. Sampailah Walter mengetahui segala gambar-gambar dari Jack dan pada akhirnya dia juga membunuh ibu Jack. Beranjak lagi pada tempat lain, di mana Jack dan Roland sampai ke tempat tujuan mereka, yaitu sebuah suku yang dihuni oleh para cenayang kelas super. Terjadi perbincangan mulai dari apa tujuan Roland ke sana dan siapakah Roland tersebut. Dia kemudian menjelaskan maksud dan meminta bantuan peramal paling hebat suku mereka. Akhirnya muncullah seorang wanita yang memiliki wajah yang begitu cantik bernama Ara. Mereka kemudian lanjut untuk menafsirkan mimpi-mimpi dari Jack selama ini. Dan Roland juga sedang diobati lukanya. Jack bersama Ara melakukan penafsiran mimpi-mimpinya untuk mengetahui lokasi atau tempat Walter. Namun, sebenarnya hal ini sangat berisiko karena apabila sign dari Jack digunakan, maka Walter bisa melacaknya. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui di mana lokasi Walter berada. Setelah itu, Ara mengetahui lokasi dari Walter, yaitu di Wasteland Utara. Namun, jaraknya sekitaran 6 bulan perjalanan, sehingga memakan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, mereka berencana menggunakan portal yang dimiliki suku tersebut. Jadi bisa dikatakan portal-portal ini sudah ada sejak dulu dan memang beberapa berumur sangat tua dan kurang efektif lagi.
Setelah itu, Jack dan Roland berdiskusi dengan ketua suku untuk meminta izin menggunakan portal tersebut. Namun di awal, Roland sempat ditolak dan akhirnya diizinkan setelah ketua suku tahu bahwa Roland adalah seorang gunslinger sejati dan mereka baru diizinkan, walaupun penuh dengan risiko akan diketahui oleh pasukan Walter. Sebelum mereka pergi, ternyata keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Walter dan menyebabkan desa suku tersebut diserang pasukan Walter. Pasukan Walter meluluh lantahkan dan membakar desa tersebut. Akhirnya Jack tertangkap oleh salah satu pasukan Walter. Namun disinilah kemampuan sang gunslinger terlihat. Dengan keadaan sakit yang parah, Roland masih dapat berkonsentrasi dan mendengarkan di mana keberadaan dari Jack. Setelah itu, mereka pun lanjut ke portal dan langsung tiba ke bumi, namun mereka nyasar ke sebuah dapur restoran. Singkat cerita, Jack pun mengajak Roland mengobati lukanya ke rumah sakit. Karena Roland ini termasuk orang yang tidak suka berlama-lama, maka ia memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Jack. Betapa terkejutnya Jack sesampainya di rumah bahwa ia mendapati ibu dan ayah tirinya telah tewas terbunuh. Melihat tersebut, Jack malah putus asa dan tidak mempercayai Roland. Di sanalah Roland memberikan pengertian dan wejangan-wejangan kepada Jack agar tetap semangat, dan Roland berjanji akan membalas kematian ibunya dengan membunuh Walter. Dengan semangat yang baru, mereka pun mempersiapkan semuanya, mulai dari membeli amunisi dan senjata, berlatih menembak, dan memahami penggunaan pistol. Karena senjata Roland bukanlah senjata biasa, karena dia adalah seorang gunslinger, maka senjatanya sering disebut Excalibur oleh Walter. Namun, tanpa disangka bahwa Walter berada di sana. Tapi itu hanyalah refleksi Walternya saja, jadi bukanlah dirinya sebenarnya. Jack yang berada di luar langsung lari, namun tertangkap oleh anak buah dari Walter. Sehingga Roland kewalahan menghadapi penjaga toko yang dikendalikan oleh Walter, harus susah payah keluar dan mengejar Jack. Kemudian Jack dibawa ke tempat rekan Walter untuk kemudian dibawa ke Westland Utara tempat markas Walter berada, agar sainnya dapat digunakan untuk menghancurkan The Dark Tower. Tapi Jack yang bisa berkomunikasi dengan Roland melalui pikirannya kemudian menjemputnya ke tempat tersebut, walaupun harus menghadapi pasukan Walter yang sangat banyak sampai terjadi baku tembak yang hebat bin heboh. Sampai akhirnya Roland dapat menghadapi Walter 1 lawan 1 untuk dapat menyelamatkan Jack. Di sana dapat terlihat bahwa Roland bukanlah lawan yang seimbang melawan Walter, karena kekuatan yang dimilikinya terlalu hebat dan kuat. Namun karena si Walter ini adalah orangnya sombong, dia pun lengah dan akhirnya Roland berhasil menembak dirinya dengan teknik Shuriken Rasengan, di mana ia memanfaatkan 2 pantulan peluru agar berbelok dan mengenai tubuh Walter. Kemudian Roland pun langsung menyelamatkan Jack dan menghancur leburkan markas Walter.